I saw motherfucking design all right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hoirnisa dengan NIM 2082376. Saya dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kisah Sang Kuryang asal-usul Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, terdapat kerajaan di Jawa Barat yang dipimpin oleh raja dan ratu. Mereka hanya memiliki satu putri yang mereka namai dengan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sangat terkenal dengan kecantikan dan kecerdasannya. Dia juga terkenal karena sifat manjanya. Di suatu hari, dia sedang menenun dan tidak sengaja menjatuhkan pintalan benangnya berkali-kali. Ya ampun, pintalan itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji, siapapun orangnya yang membawakan pintalan yang jatuh itu kepadaku, jika ia seorang laki-laki akan kujadikan dia suamiku. Namun jika dia seorang perempuan, akan kujadikan saudaraku. Beberapa saat setelah janji tersebut dikatakan, tiba-tiba datanglah seekor anjing sakti yang bernama Tumang. Ini milikmu, Tuan Putri. Kenapa harus engkau yang membawakan pintalan benangku? Artinya, suka tidak suka, mau tidak mau aku harus menjalankan janjiku untuk menjadikan anjing ini sebagai suamiku. Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup bahagia dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang selayaknya seorang anak laki-laki pada umumnya. Anak tersebut dinamai dengan Sang Kuryang. Dalam perjalanan perkembangan pertumbuhan Sang Kuryang, kesehariannya selalu ditemani oleh Tumang, yang selama ini dia ketahui hanya seekor anjing biasa yang selalu menemaninya, bukanlah sebagai seorang ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Sang Kuryang menjadi pemuda yang tampan, rupawan, dan gagah. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil Sang Kuryang. Dengan Sang Kuryang, ibu saat ini sangat ingin memakan daging menjangan. Pergilah ke hutan dan memburu rusa. Ajaklah Tumang ikut bersamamu. Baiklah, ibu. Setibanya Sang Kuryang di tengah hutan. Di mana aku bisa menemukan daging menjangan yang besar? Aku tidak akan kembali pulang sebelum membawa hasil buruanku. Beberapa saat kemudian, ada seekor babi hutan yang sangat besar. Namun, Tumang tidak mau mengejarnya karena dia tahu bahwa seekor babi tersebut adalah jelmaan seperti dirinya. Ini semua salahmu. Gara-gara kamu, kita tidak bisa makan daging. Gelap mata, Sang Kuryang tiba-tiba mengambil anak panahnya dan mengarahkan ke arah Tumang. Maafkan aku, Tumang. Aku sudah berjanji kepada ibu untuk makan daging malam ini. Aku pulang, ibu. Anakku sudah pulang. Bagaimana dengan buruanmu? Apakah kau mendapatkan daging untuk malam ini? Ini, ibu, aku membawa daging yang cukup besar. Wah, pasti Tumang suka sekali. Lantas, di mana Tumang sekarang? Sebenarnya itu daging Tumang. Apa? Maafkan aku, ibu. Aku tidak mendapatkan buruan hari ini, jadi terpaksa aku harus membunuh Tumang. Dayang Sumbi yang terbawa emosi, akhirnya dia memukul kepala Tumang dengan centong nasi yang sedang dia pegang. Sang Kuryang pun pingsan. Ibunya yang kecewa dan marah, dia pergi dari rumah meninggalkan Sang Kuryang. Lalu langkahnya terhenti di dalam goa. Di dalam goa tersebut dia bertapa dan berdoa kepada dewa. Dia diberi kecantikan. Sang Kuryang pun siuman dari pingsannya. Dia yang tidak mendapati ibunya di rumah, dia pergi. Lalu di tengah jalan, dia menemukan dukun yang sedang bertapa. Akhirnya dia berguru kepada dukun tersebut. Waktu terus berjalan. Pagi menjadi siang, siang menjadi malam, malam menjadi pagi. Kini Sang Kuryang kecil sudah menjadi Sang Kuryang dewasa. Wah, siapa gadis cantik yang sedang memetik buah itu? Tanpa sengaja mereka berdua kembali bertemu. Namun mereka berdua tidak saling mengenal satu sama lain. Hai cantik, bisakah aku membantumu? Wah, terima kasih pemuda. Demikianlah
Dayang Sumbi dan Sang Kuryang saling bertemu. Akhirnya mereka saling jatuh cinta. Buah ini cantik seperti yang memetik. Haha, kamu ini bisa aja. Bisakah kita beristirahat sebentar? Bagaimana jika di bawah pohon itu? Sang Kuryang benar-benar jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Dan Sang Kuryang meminta agar Dayang Sumbi mau menikah dengannya. Pada hari ini dia akan menanyakannya lagi. Wahai Dayang Sumbi, kapankah kau akan menerima lamaranku? Dayang Sumbi pun ingin menikah dengan Sang Kuryang. Dan saat akan menjawab, dia terkejut dengan bekas luka yang ada di dahinya. Bekas luka ini, kita tidak bisa menikah dan kita tidak bisa hidup bersama. Hah? Kenapa? Kenapa kita tidak bisa menikah? Itu karena kau adalah anakku. Hah? Kau bercanda? Itu terlihat dari bekas lukamu. Itu adalah luka yang aku buat. Aku tidak percaya. Bagaimanapun juga aku akan menikah denganmu. Kau sungguh keras kepala. Baiklah, jika kau ingin benar-benar menikah denganku, aku punya 2 permintaan. Buatkanlah aku waduk dan 1 buah kapal. Dan kau harus membuatnya dalam 1 malam. Baiklah, aku akan mewujudkan keinginanmu. Tanpa ada yang Sumbing tahu, Sang Kuryang yang sakti dia bisa memanggil jin untuk meminta bantuan untuk membuat kapal dan bendungan dalam 1 malam. Malam harinya Dayang Sumbi yang penasaran, dia melihat Sang Kuryang. Betapa terkejutnya ia bahwa Sang Kuryang hampir selesai menyelesaikan kapal dan waduknya. Dia segera berdoa kepada dewa untuk menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang karena dia tidak mau menikahi anaknya sendiri. Doa Dayang Sumbi dikabulkan. Malam itu tiba-tiba berjalan sangat cepat. Matahari tiba-tiba bersinar, para jin pun berlarian meninggalkan kapal yang belum jadi. Kau tidak bisa memenuhi permintaanku, kita tidak akan menikah. Tidak! Sang Kuryang yang marah, dia menendang kapal buatannya sendiri. Kapal tersebut terbalik terpelungkup. Lama kapal itu tertutup oleh tanah dan berubah menjadi gunung. Gunung itu kini dikenal sebagai Gunung Tangkupan Perahu, yang berarti perahu tertelungkup. Audio Jungle.